Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini, di daerah kita banyak sekali macam-macam organisasi dalam Islam. Ada Nahdlatul Ulama NU, ada Muhammadiyah, ada FPI yaitu Front Pembela Islam, ada lagi namanya Jemaat Tabligh dan sebagainya. Nah, dari sini teman-teman, tentunya dari berbagai contoh organisasi dalam Islam ini tentunya tidak terlepas dengan namanya perbedaan mazhab. Oleh karenanya sedikit saya ingin membahas terkait dengan mazhab ini. Namun saya batasi dengan sebuah pertanyaan bahwasanya bolehkah kita pindah mazhab? Nah, saya ulangi, saya batasi terkait dengan mazhab ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu bolehkah kita pindah mazhab? Sebelumnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya mazhab itu sendiri adalah pilihan yang diambil oleh para ulama atau ulama ini, yang mungkin yang masyhur kita ketahui adalah 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Malik. Yaitu pilihan yang diambil ulama dalam menyikapi suatu permasalahan yang diambilkan dasarnya daripada Al-Quran dan yang pertama yang harus kita tahu adalah mazhab. Terus masalah boleh atau tidak itu tergantung. Nanti kita akan tahu di jawabannya di terakhir, ketika saya sudah menjelaskan beberapa terkait dengan perbedaan. Yaitu perbedaan, pindah atau beralih antara mazhab satu ke yang lainnya itu pasti karena adanya sebuah atau sesuatu yang sifatnya beda. Oleh karenanya sering kita dengar, sering kita tahu dengan istilah namanya ikhtilaf. Nah, di dalam ikhtilaf inilah kita nanti harus benar-benar paham, sehingga nanti kita bisa bisa tahu tentang boleh atau tidaknya kita pindah mazhab. Teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah, terkait dengan ikhtilaf ini ada dua bentuk, ada dua model. Yang pertama ikhtilaf yang sifatnya variatif, yang kedua ikhtilaf yang sifatnya bertentangan. Perbedaan atau ikhtilaf yang sifatnya variatif ini contohnya di dalam bacaan rukuk di dalam salat. Hadis Nabi ada yang disebutkan bahwasanya Subhana Rabbil Azim, ada lagi Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, ada lagi Subhanal Qudus Rabbul Malaikati wa Ruh. Nah, ini variatif atau bervariasi. Nah, ini semuanya bisa dipakai dan ini tidak tergantung atau tidak terikat dengan namanya darurat. Jadi kalau seandainya zuhur pakai Subhana Rabbil Azim, sore pakai Subhana Rabbil Azim, monggo, nggak jadi masalah. Seandainya malam kita pakai Subhanal Qudus Rabbul Malaikati, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena tidak terikat dengan namanya darurat. Dan ini kelebihannya kalau kita pernah mempraktekkan antara bacaan yang satu dengan yang lainnya, ini kelebihannya adalah paling tidak kita melestarikan apa yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, paling tidak kita pernah melakukan apa yang pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah bahwasanya kita kalau mau mempraktekkan antara bacaan yang satu dengan yang lainnya itu tambah wawasan, tambahnya ilmu, tambah pengetahuan agar tidak timbul dalam diri kita sesuatu yang sifatnya fanatik. Karena kita tahu sendiri bahwasanya sebenarnya fanatik di dalam perbedaan mazhab itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan dan yang diwajibkan adalah kita fanatik dalam agama, akidah, keimanan. Amantu billah wa malaikatillah wa kutubillah wa rusulillah wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang kita harus fanatik. Jadi harus
agama itu yang benar, yang paling benar adalah agama orang lain itu tidak benar, itu yang kita harus pahami. Tapi kalau antara madhab Imam Syafi'i ke madhab yang lain itu nggak boleh saling paham. Terus yang kedua adalah ikhtilaf yang sifatnya bertentangan. Contoh dalam hal membatalkan wudhu yang modelnya bersentuhan dengan perempuan. Kalau Imam Syafi'i itu kepada selain mahram itu membatalkan wudhu, entah itu timbul syahwat atau tidak, batal. Imam Hanafi tidak membatalkan secara mutlak. Imam Hambali dan Imam Malik kepada orang selain mahram itu, Imam Hanafi dan Imam Malik itu tidak membatalkan bersentuhan dengan orang lain, wanita lain, manakala tidak syahwat. Tapi ketika dia syahwat, ketika bersentuhan dengan orang lain, wanita lain, perempuan lain, maka dia akan batal wudhunya. Nah, yang ini yang sifatnya yang ikhtilaf, yang sifatnya bertentangan ini ada keterikatan dengan namanya darurat. Nah ini boleh. Kalau tadi pertanyaan boleh apa tidak pindah madhab, nah ini boleh. Namun ada keterikatan dengan namanya darurat. Contoh kita di Indonesia sebagian besar mungkin ya pakai madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan membatalkan wudhu, tersentuh perempuan yang bukan mahramnya, entah syahwat atau tidak kan batal. Jadi kalau yang pakai madhab Imam Syafi'i di Indonesia ketika umroh atau haji di Mekah itu mau nggak mau harus mengikuti madhab Imam Malik. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan di sana nanti akan sering bersentuhan dengan perempuan lain yang bukan mahramnya. Jadi kalau sering bersentuhan otomatis kan sering wudhu kalau mengikuti Imam Syafi'i. Oleh karenanya diusahakan atau diupayakan untuk mengikuti Imam Malik, beralih untuk sementara pindah ke Imam Malik. Namun dengan catatan ketika mengikuti madhabnya Imam Malik itu paling tidak wudhunya juga harus mengikuti madhabnya Imam Malik, karena tidak sama. Jadi wudhunya Imam Syafi'i madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik juga tidak sama. Jadi kalau kita dalam hal membatalkan wudhu antara Imam Syafi'i pindah ke yang madhabnya Imam Syafi'i pindah ke madhabnya Imam Malik, berarti proses wudhunya yang dari madhabnya Imam Syafi'i ke Imam Malik itu juga harus pindah ke Imam Malik. Karena ada perbedaan di situ. Contoh ketika membasuh mengusap kepala, Imam Syafi'i cukup sebagian saja, sebagian kepala saja, yang mana air wudhunya itu sedikit mengalir di tempat cukurnya rambut, tempat tumbuhnya rambut itu sudah sah Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik nggak bisa, Imam Malik itu harus merata. Oleh karenanya kalau memang ada perpindahan madhab dari Imam Syafi'i ke Imam Malik dalam hal membatalkan wudhu terkait dengan tersentuhnya perempuan yang bukan mahramnya, paling tidak cara wudhunya juga harus bagaimana Imam Malik. Terus yang terakhir teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah, yang terakhir adalah terlepas dari darurat atau tidaknya, terikat dengan kedaruratan atau tidaknya, yang seperti di awal tadi, ada satu hal yang perlu kita pahami betul, yaitu terkait dengan menghormati, ketawaduan, saling menghormati, saling mengerti, saling menghormati. Contoh, karena di sini mungkin dari golongan saya Nahdlatul Ulama NU, jadi otomatis saya subuhnya pakai kunut. Tapi ketika saya pergi ke teman saya yang backgroundnya Muhammadiyah dan saya mengikuti salat subuh, otomatis teman saya kan salatnya berarti salat subuhnya tidak pakai kunut. Nah, dalam posisi seperti ini terlepas dari darurat atau tidak, dalam hal seperti ini saya harus menghormati yang punya rumah, karena yang punya rumah itu yang jadi imam dan beliau backgroundnya adalah Muhammadiyah yang tidak pakai kunut. Ketika subuh maka saya harus mengikuti imam. Tidak bisa ketika imam itu tidak pakai kunut terus saya pakai kunut sendiri, tidak bisa ya. Karena pernah terjadi bahwasanya hal semacam ini yang makmumnya NU, yang imamnya itu Muhammadiyah,
karena imamnya Muhammad nggak pakai kunut, sudah sujud. Lah yang NU ini masih doa. Lah ini jadi masalah malah. Begitu juga sebaliknya, seandainya yang NU jadi imam, yang Muhammadiyah jadi makmum, ya harus saling mengerti. Jangan sampai yang imamnya masih kunut, yang makmumnya sudah sujud, nanti malah jadi masalah. Jadi intinya di sini harus saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa hal tadi mungkin yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Terkait dengan boleh tidaknya, saya kira panjenengan sendiri yang bisa menentukan boleh atau tidaknya untuk pindah mazhab. Kalau saya, selama itu ada kedaruratan yang sifatnya varatib, yang sifatnya varatib itu tidak terikat dengan darurat. Kalau saya sendiri tidak jadi masalah, boleh pakai yang satu, yang dua, yang tiga, ya silahkan kalau saya sendiri. Yang kedua, yang sifatnya bertentangan itu selama ada darurat ya tidak jadi masalah ya, daripada nanti memberatkan diri kita sendiri kalau kita tidak pindah mazhab. Terus yang ketiga adalah yang sifatnya penghormatan, karena kita tidak pernah terlepas dengan teman-teman yang dari berbagai background. Oleh karenanya saling mengerti itu penting. Kiranya cukup ini apa yang saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon untuk direvisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.